Ayah Bunda masih dalam program Inspirasi Pagi dan spesial di pagi hari ini ya, tepatnya di hari Rabu nih Ayah Bunda. Fitri punya informasi menarik apalagi buat Ayah Bunda yang ngerasa anaknya sulit banget buat makan atau sering banget melakukan gerakan tutup mulut. Nah, kali ini sudah bersama dengan ahlinya nih Fitri yang akan sharing tentang hal ini dan Ayah Bunda juga bisa tanya-tanya. Tapi sebelumnya, Fitri akan sapa terlebih dahulu yaitu Dr. Dewi Nur Indah yang merupakan dokter spesialis anak. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Kak Fitri. Nah, pagi ini udah rajin banget ya datang di studio Mas FM dan udah bersedia untuk sharing-sharing langsung nih, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya dokter ya. Gimana kabarnya dokter? Baik. Baik ya, sehat-sehat ya? Iya. Kesibukannya kalau boleh tahu apa nih dokter? Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, Malang, dan di RSU Mitra Delima, Kabupaten Malang. Oke, profesi sudah sebagai dokter anak. Nah, tapi yang pengen Fitri kepo ini, problem biasanya ya kalau orang tua udah datang ke dokter anak, itu selain sakit biasanya apa sih yang dikonsultasiin ke dokter? Biasanya karena anaknya sulit makan. Oke, sulit makan ya. Nah, cuman mungkin banyak ayah bunda yang belum tahu tentang istilah GTM nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang GTM ini apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Kak Fitri. Terima kasih. Jadi GTM ini adalah sebetulnya suatu istilah ya Kak ya. Kepanjangannya adalah gerakan tutup mulut. Biasanya terjadi pada anak-anak yang menolak makan dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan tangan ketika disuapi. Atau biasanya untuk istilah Jawanya kita bisa bilang anaknya mingkem, misalnya seperti itu ya. Terus misalnya anaknya dianggap mogok makan atau anaknya itu sulit makan, seperti itu. Ya, kayak rewel gitu ya. Nah tapi GTM sendiri nih dok, ada kaitannya nggak sih sama picky eater? Biasanya kan ada anak yang rewel makan, tapi untuk makanan tertentu, misalkan emang anaknya nggak suka sayur gitu, tapi di makanan yang lain itu lahap. Nah, GTM sendiri itu lebih ke apa? Atau sebenarnya sama atau berbeda nih dok? Ya, terima kasih. Jadi picky eater atau anak yang pemilih dalam makanan itu adalah salah satu penyebab GTM atau gerakan tutup mulut, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya sama atau penyebabnya? Penyebabnya, salah satu penyebab dari GTM bervariasi ya, karena penyebab GTM ini ternyata ada beberapa. Di antara yang pertama adalah penyebab fisik dan yang kedua penyebab secara psikis. Kalau penyebab fisik anak mengalami GTM diantaranya adalah misalnya anaknya sedang tumbuh gigi, biasanya pada usia 8 bulan atau 9 bulan ketika mulai tumbuh gigi, biasanya sekitar 7 hari atau 1 minggu ini anak bisa mengalami gerakan tutup mulut atau GTM. Atau misalnya yang kedua anaknya sedang sakit, misalnya gitu, misalnya sakit radang tenggorokan atau demam atau diare atau sembelit seperti itu. Biasanya anak-anak juga melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Kemudian yang secara psikis, penyebab secara psikis, misalnya anaknya kenyang, jadi anaknya memang sedang kenyang, jadi dia tidak ingin makan, jadi dia menutup mulutnya. Atau anaknya bosan, misalnya menu yang disajikan itu-itu saja, jadi anaknya tidak mau makan. Kemudian bisa juga karena anak tersebut trauma dengan pemberian makan, misalnya pemberian makan sebelumnya anaknya dipaksa oleh orang tuanya, seperti itu. Atau misalnya anak itu takut mencoba makanan baru, ini disebut neofobia ya. Jadi dia takut dengan rasa baru atau takut dengan tekstur baru atau bahkan warna yang baru. Nah, tapi pada umumnya penyebab dari GTM ini adalah praktek pemberian makan yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya penyebabnya ada fisik ataupun juga tadi psikis ya. Tapi sebenarnya dok, kalau ngomongin soal GTM sendiri atau gerakan tutup mulut ya, ada nggak sih ciri-ciri lain dari segi perilakunya anak ini sendiri gitu, sampai akhirnya dia kayak tadi kan penyebabnya karena ternyata ada psikis juga nih. Berarti sebenarnya selain nggak mau makan, ini ada ciri selain nggak mau makan nggak dok? Ya, mungkin ciri-ciri lain anak yang GTM atau gerakan tutup mulut, misalnya anaknya memalingkan muka bila diberi makan, atau misalnya anaknya melengos ya, bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian kadang-kadang anaknya melepeh makanan. Oh, atau dimuntahkan gitu? Ya, bisa. Terus ketika diberikan makanan anaknya menangis atau rewel. Jadi dia menolak diberi makan, bisa seperti itu. Nah,
Terus ketika anak nih udah mengalami GTM ya atau melakukan gerakan tutup mulut gitu ya, dampaknya buat kesehatan anak sendiri tuh apa, Dok? Atau mungkin dampak ya dari segi kesehatan, dari segi eh, tumbuh kembangnya, dari segi fisiknya, itu ada nggak sih, Dok? Ya, jadi GTM ini memiliki dampak ya, baik secara psikologis atau secara tumbuh kembangnya ya. Untuk psikologis misalnya dampak pada orang tua ya, orang tua bisa khawatir, stres, kemudian orang tua juga bisa kesal ya, papa, mama, ayah, bunda. Kemudian hubungan keluarga bisa menjadi tegang karena anaknya sulit makan, misalnya seperti itu ya. Kemudian dampak psikologis pada anak, misalnya anak menjadi cemas atau frustasi ketika waktunya diberi makan. Kemudian emosi menjadi tidak stabil. Terus bisa juga anak menjadi gampang panik, tidak percaya diri, ataupun juga bisa menyebabkan kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, kemudian dampak kesehatan GTM sendiri, kalau berlangsung secara lama, terus-menerus, tidak segera diatasi, maka anak akan berisiko menjadi malnutrisi. Malnutrisi di sini, bila berkepanjangan, maka dapat terjadi gizi kurang atau gizi buruk, di mana kondisi gizi kurang atau gizi buruk ini bisa menurunkan IQ hingga 15 poin. Jadi sebelumnya ketika anak GTM itu bisa terjadi growth faltering atau kenaikan berat badan yang tidak sesuai. Growth faltering maksudnya kenaikan berat badan yang tidak sesuai grafik atau berat badan tidak naik. Ada lagi yang namanya growth loss, berat badan turun. Kalau growth faltering ini kenaikan berat badan naik tapi belum sesuai dengan grafiknya atau bahkan tetap. Nah, ini juga sudah bisa menurunkan IQ sebanyak 3 hingga 4 poin. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, bisa menyebabkan anak menjadi gizi kurang atau gizi buruk, IQ-nya turun lagi menjadi 15 poin. Nah, kalau kondisi gizi kurang atau gizi buruk ini tidak segera diatasi, ini adalah suatu pintu dari stunting. Stunting sendiri adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kondisi malnutrisi yang terjadi secara kronis atau terus-menerus. Ketika terjadi stunting ini, maka IQ bisa turun lagi poinnya menjadi 15 poin turunnya. Oke, berarti dampaknya lumayan luas ya, bisa kemana-mana juga. Tapi sebenarnya, Dok, pada usia berapa anak ini biasanya mengalami GTM? Jadi kan orang tua juga bisa memprediksikan anak ini atau mungkin apakah semua anak itu bakalan mengalami hal itu, ataukah tidak semuanya? Tapi kalau misalkan semua, atau yang harus diwaspadai itu di usia berapa anak akan seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi fase GTM ini merupakan fase normal, di mana fase penyesuaian ketika anak-anak sudah mulai mendapatkan makanan padat. Pada umumnya di usia 1 hingga 2 tahun, tapi sudah bisa dimulai pada usia 9 bulan ketika anak sudah mulai mendapatkan makanan padat, yaitu bisa berupa saring atau cincang. Oke, berarti di usia segitu ya, tapi memang itu terjadi di semua anak atau tidak semua? Tidak semua anak mengalami. Oh, tidak semua anak mengalami ya. Nah, ini menarik sekali nih obrolan kita pada hari ini. So, buat ayah bunda yang mungkin juga pengen tanya-tanya ataupun punya permasalahan yang sama terkait anaknya susah makan atau lagi di fase GTM, boleh juga untuk sharing, tanya-tanya langsung ke dokternya. Untuk itu, ayah bunda bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 3611045 ataupun juga di Instagram @radiomasfmmalang. Radio Mas Masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda, dan pastinya Fitri masih ditemani dengan dokter anak ya, yaitu Dr. Dewi Nur Indah. Dan tadi kita udah sharing-sharing sedikit ya tentang atasi gerak tutup mulut. Kali ini Fitri juga mau tanya nih ke Dr. Dewi ya. Jadi biasanya dok butuh waktu berapa lama agar anak ini lepas dari GTM gitu kan? Biasanya kan banyak juga ya orang tua yang akhirnya bingung nih mau ngasih makan anaknya tuh apa karena nggak mau gitu ya. Dan mungkin juga punya kekhawatiran kalau anaknya terus-terusan nggak mau makan, ini sampai berapa lama nih kayak gini? Jadi sebenarnya butuh waktu berapa lama dok? Iya, jadi penyembuhannya dari GTM sendiri bisa memerlukan waktu beberapa hari sampai beberapa bulan, itu tergantung dari penyebab dan cara penanganannya. Jadi yang penting kita akan memberikan praktek pemberian makan yang benar kepada bayi atau anak kita. Kalau GTM sendiri kan usianya bisa 1-2 tahun, 9 bulan sudah bisa anak mengalami GTM. Jadi perbaikannya bisa beberapa hari sampai beberapa bulan.
Oke, beberapa hari sampai beberapa bulan ya. Tapi kalau misalkan yang sampai beberapa bulan itu biasanya faktornya apa, Dok? Ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Atau mungkin karena kalau beberapa hari ini karena memang bukan masih bisa menerima makanan. Tapi kalau yang beberapa bulan ini benar-benar nggak bisa atau gimana sih, Dok? Ya, kembali lagi tadi penyebab GTM ada faktor fisik dan psikis ya. Kalau fisik, misalnya tumbuh gigi mungkin sementara. Kalau dia sedang sakit mungkin juga sementara ya. Tapi ada faktor psikis ini tadi, di mana orang tua, papa, mama, ayah, bunda tentunya harus menyadari bahwa harus memberikan praktek pemberian makan yang tepat. Nah, ini beberapa ayah, bunda, papa, mama kadang-kadang mungkin belum terlalu paham. Jadi sehingga pengembalian GTM ini mungkin berlangsung lebih lama. Oke. Nah, tapi kalau misalkan nih karena anak sulit makan ya atau nggak mau makan sama sekali bahkan itu akhirnya ada orang tua yang bukan ngegampangin ya, takut juga Fitri salah ngomong. Ada orang tua yang akhirnya ya udah yang penting ASI-nya tercukupi atau udah dikasih susu formula aja udah cukup. Nah, sebenarnya ASI ataupun susu formula sendiri itu pengaruh nggak sih, Dok, ke gizi anak kalau misalnya kan nggak dikasih asupan makanan selain kedua hal itu? Ya, ini pengaruh sekali ya. Jadi ada yang namanya strategi global untuk pemberian makan bayi dan anak-anak tahun 2002 ya. Ini diantaranya kita memberikan yang pertama ya, memberikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Kemudian yang kedua, ASI on demand sampai dengan 2 tahun atau lebih. Kemudian responsive feeding. Jadi ini sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang pada bayi dan anak kita. Kemudian yang keempat, perilaku hidup bersih dan higienis. Kemudian yang kelima, MPASI mulai umur 6 bulan. Kemudian yang keenam, secara bertahap dinaikkan konsistensi dan variasi dari MPASI. Kemudian yang ketujuh, frekuensi MPASI semakin lama semakin sering. Kemudian yang kedelapan, jangan lupa variasi makanan yang kaya nutrien. Kemudian yang kesembilan, MPASI yang diperkaya dengan vitamin dan mineral. Kemudian yang ke-10, saat sakit, bayi atau anak kita ditambah asupan cairan dan makanan lunak yang dia suka. Nah, kemudian setelah sembuh, makan dipersering dan lebih banyak. Seperti itu. Jadi, pemberian ASI dan MPASI memang harus sesuai dengan waktunya ya. Ini ada syarat untuk pemberian MPASI ya. Yang pertama adalah tepat waktu. Jadi, MPASI itu mulai diberikan ketika memang kebutuhan energi pada ASI tidak mencukupi. Biasanya pada umur 6 bulan, tapi beberapa bayi bisa mulai umur 4 bulan sampai 6 bulan juga ada ya, tergantung kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pemberian MPASI harus adekuat, harus cukup makro dan mikronutrien. Kemudian yang ketiga harus aman, higienis. Kemudian yang keempat, tepat cara pemberiannya, jadi sejalan dengan tanda lapar. Jadi ketika bayi lapar baru diberikan MPASI, karena kalau bayi masih kenyang tentu dia akan menolak bila diberikan MPASI. Oke. Nah, tapi Dok, sebenarnya ini termasuk feeding rules atau bukan ya? Atau sebenarnya ada sendiri feeding rules ini? Iya, ini feeding rules atau aturan makan ini ada sendiri ya. Jadi biasa mulai dipergunakan mulai usia 6 bulan ketika anak kita mendapatkan MPASI ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya. Beberapa hal yang dilakukan misalnya, yang pertama adalah mengatur jadwal makan utama. Biasanya makan utama itu 3 kali sehari, jadi pagi, siang, dan sore. Atau contoh langsungnya, misalnya jam 8 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 6 sore, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada makanan selingan atau snack atau kudapan itu diberikan 1-2 kali per hari. Biasanya pagi dan sore, misalnya jam 10 pagi dan jam 3 sore, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, membatasi makan yaitu 30 menit. Jadi kalau sudah lebih dari 30 menit sudah tidak dilanjutkan ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan lingkungan yang menyenangkan. Menyenangkan dalam hal ini makan bersama keluarga, kemudian lokasinya di meja makan ya. Jadi tidak sambil pergi-pergi kemana gitu ya. Kemudian yang keempat, dorong anak untuk makan sendiri ya. Kalau bisa anak makan sendiri. Nah, kalau misalnya diberikan makanan anak tidak mau, bisa dicoba menu makanan lain atau tekstur lain dan ditawarkan selama 10 hingga 15 menit. Kalau anak tetap tidak mau, maka di stop. Tujuannya supaya anak tahu lapar dan kenyang. Jadi memperkenalkan lapar dan kenyang. Kemudian yang kelima, jangan lupa menu makanan yang beragam atau bervariasi dan harus enak. Karena sama seperti kita orang dewasa ya, bayi dan anak-anak itu juga perlu makanan enak untuk meningkatkan nafsu makannya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada anak-anak kita. Ada yang pertama,
jangan memaksa anak makan atau memarahinya ya, itu malah mendorong anak untuk tidak mau makan bila dipaksa atau dimarahi ya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan aktivitas lain, jadi tidak disambi nonton TV atau lihat HP atau jalan-jalan atau naik sepeda. Sebaiknya makan di meja makan bersama dengan keluarga ya. Ya, kemudian yang ketiga, jangan memberikan minum selain air putih. Jadi pada MPASI boleh memberikan air putih sekitar 200 cc, itu diperbolehkan, tapi tidak untuk minuman yang lain ya. Kemudian yang keempat, jangan menjadikan makanan sebagai hadiah, karena makanan ini kan sebetulnya adalah suatu kebutuhan alami ya, jadi tidak boleh berlebihan juga. Oke, berarti ini sebenarnya aturan dari feeding rules ya, dan juga jam-jamnya. Nah, berarti saat anak di usia berapa dok, feeding rules ini bisa diterapkan? Ya, feeding rules ini mulai diterapkan pada saat anak usia 6 bulan ya, ketika dia mulai mendapat MPASI, karena nanti akan ada transisi dari kebutuhan ASI saja menjadi kebutuhan ASI dan MPASI ya. Kemudian ayah bunda juga bisa nanti browsing isi piringku versi Kementerian Kesehatan ya. Itu disebutkan, ada gambarnya ya isi piringku itu, bahwa bayi umur 6 sampai 8 bulan itu MPASI 30%, ASI 70%. Kemudian bayi usia 9 sampai 11 bulan MPASI 50%, ASI 50%. Kemudian bayi 12 sampai 23 bulan mendekati 1 tahun sampai 2 tahun ya, MPASI 70%, ASI 30%. Nanti usia 2 sampai 5 tahun sudah makanan keluarga ya, jadi cukup gizi, bersih, cukup cairan. Jadi memang periode waktu 6 bulan sampai 1 tahun atau 2 tahun ini memang adalah masa transisi atau peralihan dari ASI saja, dari yang awalnya kurang dari 6 bulan ASI saja menjadi ASI dan MPASI. Nanti MPASI itu akan bertahap dari 30%, kemudian 50%, kemudian 70%, terus kemudian nanti di atas 2 tahun sudah makanan keluarga. Oh, di atas 2 tahun ya berarti ya? Oke, menarik sekali nih ayah bunda. Jadi mungkin buat ayah bunda yang juga pengen tanya-tanya langsung nih sama Dokter Dewi, boleh gabungan ya, bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 361 1045 ataupun juga di Instagram @radiomasfmmalang. Sesaat lagi Fitri masih akan kembali tentunya dalam program Inspirasi Pagi. Radio Mas Masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda, dan pastinya obrolan kita masih menarik ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang gerakan tutup mulut pada anak, dan pastinya dengan Dokter Dewi Nur Indah. Dok, tapi sebelum Fitri tanya-tanya nih, ada juga bunda yang udah bertanya nih, bergabung untuk bertanya, yaitu ada bunda siapa nih ya namanya? Ada Bunda Wian. Jadi kata Bunda Wian gini, bagaimana cara mengatasi anak yang makannya ngemut lama sekali dan menghadapi anak yang sepertinya tidak tertarik melihat makanan? Gimana tuh dok tanggapannya? Ya, terima kasih. Ini banyak pertanyaan seperti ini ya. Okay. Jadi bagaimana anak-anak itu yang ngemut terus ya? Ini salah satunya adalah karena makanannya biasanya kurang berbumbu, atau kurang enak, atau kurang sedap, seperti itu ya. Jadi itu, jadi gini, kalau makanan yang berbumbu itu akan merangsang anak untuk mengunyah, seperti itu. Ya, jadi sebaiknya ayah bunda, papa mama, kalau memberikan MPASI pada anak, biasanya kan awalnya dari makanan keluarga ya. Itu kalau 6 sampai 8 bulan itu bubur, kalau 9 sampai 11 bulan saring atau cincang, kalau di atas 1 tahun sudah makanan keluarga. Itu kalau bisa makanannya memang enak, sedap dan berbumbu. Dan di Indonesia ini kan tentu banyak bumbu-bumbu alami ya yang bisa diberikan pada anak. Artinya makanan manis dan asin yang alami dari makanan asli Indonesia itu sudah cukup banyak. Di atas usia 1 tahun baru diberikan gula dan garam yang tambahan. Tapi sebetulnya makanan kita asli ini sudah banyak yang manis atau asin, misalnya buah-buahan ya, misalnya buah naga itu kan sudah manis ya. Terus atau misalnya kaldu ayam, kaldu daging itu juga sudah ada asinnya ya. Jadi sebetulnya kita bisa memberikan makanan-makanan yang berbumbu atau sedap atau enak untuk bayi dan anak-anak kita. Oke, tapi berarti masih menggunakan bahan-bahan alami ya, nggak yang penyedap rasa kayak gitu. Betul. Jadi di atas 1 tahun baru diberikan gula maupun garam tambahan, itu di atas 1 tahun. Oke, di atas 1 tahun ya. Mungkin semoga juga bisa menjawab ya Bunda. Dan Fitri juga mau tanya, kalau anak masih di fase GTM ya, ada vitamin khusus nggak dok untuk hal ini?
Ya, sebetulnya tidak ada vitamin khusus untuk anak-anak dengan GTM, tapi yang penting adalah kita memberikan praktik pemberian makan yang benar. Di antaranya adalah dengan memberikan feeding rules atau aturan-aturan makan yang benar pada bayi dan anak kita. Oke, berarti sebenarnya nih, kalau Fitri lihat kan juga di TV-TV ya, itu banyak juga iklan-iklan yang ngasih kayak vitamin supaya anak nafsu makan, kayak gitu kan. Sebenarnya itu diperboleh kalau dari sisi kedokteran ya, atau dari sisi medisnya, itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak, Dok, memberikan vitamin untuk anak gitu? Atau apakah ini nantinya akan membuat ketergantungan kalau misalkan kita memberikan vitamin buat anak yang sebenarnya lagi GTM dan itu bisa ada diberlakukan feeding rules? Ya, terima kasih. Jadi kita kembali pada Kementerian Kesehatan ya yang menyarankan konsep isi piringku ya, di mana dari isi piringku itu kan ada piring, terus dibagi 2, kemudian dibagi 4 ya. Yang sebelah kiri itu adalah makanan pokok dan lauk pauk, yang sebelah kanan adalah sayur dan buah. Jadi intinya makanan anak-anak kita harus mengandung makronutrien dan mikronutrien ya. Makronutrien adalah karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada vitamin dan mineral. Kemudian untuk mikronutrien diantaranya adalah zat besi, zinc, kalsium, seperti itu. Jadi asalkan makanan yang kita berikan sudah meliputi makro dan mikronutrien dan sesuai dengan gizi seimbang, maka sebenarnya itu sudah cukup. Oke. Nah, tapi kalau misalkan nih anak mengalami GTM berkepanjangan, bahkan mungkin udah jangka waktunya udah terlalu lama nih, beberapa bulan lebih. Ada penanggulangannya nggak sih, Dok? Terus apa yang harus dilakukan orang tua kalau misalkan anaknya ini GTM terus-terusan nih? Maksudnya bukan jangka waktunya udah bukan beberapa hari, bahkan beberapa bulan gitu. Iya. Terima kasih. Jadi memang GTM yang berkepanjangan itu sebaiknya tidak terjadi ya, karena akan menyebabkan growth faltering atau kenaikan berat badan yang tidak sesuai atau berat badan tetap, kemudian bisa jatuh ke gizi kurang atau gizi buruk dan bisa jatuh lagi ke stunting, di mana masing-masing terjadi penurunan IQ. Yang kita perlu lakukan adalah mungkin nanti perlu asuhan nutrisi. Jadi yang pertama kita perlu mengetahui diagnosisnya dulu ya, nanti bisa konsultasi ke dokter anak ya. Itu diagnosisnya apa dulu, apakah gizi kurang ataukah gizi buruk ya. Kemudian nanti kita akan menghitung kebutuhan ya, kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, nanti akan kita hitung. Kemudian kita akan mengatur cara pemberiannya, apakah pemberiannya dengan per oral atau melalui mulut atau melalui selang atau OGT atau NGT ya. Itu kemudian nanti akan kita evaluasi setelah kita tahu diagnosisnya apa, kebutuhan nutrisinya berapa, kemudian cara pemberiannya dengan apa, kemudian jadwalnya kita berikan sehari itu berapa kali, misalnya apakah tiap 4 jam atau tiap 6 jam ya. Kemudian setelah diberikan baru kita evaluasi apakah sudah berhasil atau belum, atau perlu misalnya dicari penyebab yang lain, misalnya seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan mengalami itu jangka waktu terlamanya berapa bulan, Dok? Kalau anak-anak? Biasanya GTM sampai 2 tahun ya. 2 tahun ya? Puncaknya di 2 tahun. Berarti ada nggak sih yang lebih dari 2 tahun gitu? Mungkin namanya lain nanti ya. Kalau Okay. GTM kan biasanya 1-2 tahun, bisa mulai 9 bulan pada saat mulai diberikan MPASI atau makanan padat. Dan ada nggak sih, Dok, yang pasiennya dokter nih, atau ya mungkin pernah dialami oleh teman-temannya dokter juga yang sesama dokter anak, pernah nggak mendapatkan pasien anak yang itu udah terlanjur stunting faktornya karena GTM? Bisa ya. Oleh karena itu ini yang lebih penting ya, periode kritis untuk keterampilan makan pada bayi dan anak kita. Periode kritisnya adalah di umur 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi pada saat awal-awal kita mulai memberikan MPASI itu di umur 6 bulan, itu kita harus peduli banget dengan bayi dan anak-anak kita, karena di usia 6 bulan sampai 9 bulan itu bila bisa terlewati dengan baik, kita bisa memberikan berbagai macam variasi makanan kepada anak-anak kita, maka kedepannya biasanya dia tidak akan ada masalah atau tidak akan picky eater atau tidak akan pilih-pilih makanan, karena di usia awal 6 bulan sampai 9 bulan itu dia sudah dikenalkan oleh variasi makanan. Kemudian jangan lupa juga sebetulnya pemberian makan ini yang sangat berperan adalah ibu-ibu atau mama-mama atau bunda-bunda, karena pemberian makanan ini dimulai sejak bayi itu dalam kandungan ya, dari sejak bayi dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai dengan usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, di mana
bila ibu hamil itu ketubannya sebenarnya sudah mulai berasa sesuai dengan apa yang dimakan ibu-ibu tersebut, ibu hamil tersebut ya. Jadi ibu hamil sebaiknya makan berbagai variasi makanan supaya bayinya juga mulai dikenalkan dengan berbagai rasa ya. Kemudian saat bayi itu lahir, kemudian bayi itu tumbuh dan berkembang. Yang paling kita cemaskan di usia 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan itu kita harus betul-betul memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut supaya tidak terlewatkan, supaya tumbuh kembangnya optimal dengan IQ yang optimal. Oke, berarti sebenarnya hal semacam ini itu harusnya dimulai sejak hamil ya? Betul, betul. Bukan cuman ketika udah lahir ataupun setelah menyusui selama 2 tahun, 2 tahun ya? Iya. Iya, betul. Jadi memang karena yang berperan dominan adalah ibu ya dalam hal ini, sehingga mulai dari ibu hamil tersebut sudah makan variasi makanan. Jadi sejak di kandungan tuh ASI sudah diperkenalkan berbagai jenis makanan. Kemudian saat bayi itu lahir dengan ASI ya sampai 6 bulan, kemudian mulai MPASI ya, periode kritisnya 6 bulan sampai 9 bulan, jangan sampai terlewatkan juga, sampai kemudian sampai 2 tahun, di mana 2 tahun adalah periode emas ya untuk tumbuh kembang anak ya, di mana diharapkan IQ anak bisa maksimal. Oke, menarik sekali ini pembahasan kita kali ini. Tapi ini karena udah hampir jam 10 pagi ya dok. Jadi sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk ayah bunda dok terkait dengan anak-anak yang mengalami gerakan tutup mulut. Jadi buat orang tua nih yang lagi resah gitu karena anaknya susah banget makannya, bisa teredukasi dan juga supaya anaknya itu mencegah dari kurang gizi buruk ataupun stunting. Ya, terima kasih. Jadi pesan-pesan untuk ayah bunda yang anaknya mengalami GTM, yang pertama harus sabar ya, kemudian tidak memaksakan makanan kepada anak. Nah, kemudian jangan lupa untuk menerapkan aturan-aturan makan atau feeding rules secara disiplin dan teratur. Di antaranya adalah makan utama 3 kali sehari, kemudian makanan selingan atau kudapan 2 kali sehari, kemudian membatasi makanan 30 menit, kemudian jangan lupa memberikan lingkungan menyenangkan pada anak-anak kita dengan makan di meja makan bersama keluarga ya. Kemudian mendorong anak untuk makan sendiri. Kemudian jangan lupa juga dengan menu makanan yang beragam dan enak. Dan kemudian ayah bunda juga bisa browsing atau download isi piringku dari Kemenkes, karena di situ ada gambar yang meliputi pemberian nutrisi mulai dari umur 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, kemudian 12 sampai 23 bulan dan 2 sampai 5 tahun ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mari kita menjaga anak-anak kita supaya tumbuh kembangnya optimal dengan IQ yang optimal dengan cara memperhatikan nutrisinya, memberikan stimulasi, memberikan imunisasi, kemudian juga memberikan pola asuh yang baik ya. Karena beberapa puluh tahun yang akan datang, anak-anak kita akan menjadi generasi dari penerus bangsa ini. Wah, luar biasa sekali dokter. Terima kasih banyak ya dokter Dewi atas waktunya dan edukasinya. Semoga juga dokter sehat selalu, sukses selalu juga pastinya, dan yang pasti bisa mengedukasi ayah bunda yang ada di rumah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Dan ayah bunda, nggak kerasa ya udah hampir jam 10 pagi Fitri menemani ayah bunda dalam program Inspirasi Pagi. Itu artinya kebersamaan kita di pagi hari ini juga harus berakhir ayah bunda. Tapi jangan khawatir ya ayah bunda, kalau ayah bunda masih pengen dengerin informasi lainnya dan juga lagu-lagu asik mancanegara dan Indonesia, masih ada program selanjutnya yang bisa ayah bunda simak. Akhir kata Fitri pamit, dan jangan lupa terus dengarkan Inspirasi Pagi di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Inspirasi Pagi, every day is a happy day. Bye-bye.